Selamat sore, sahabat saung cerdas tangkas. Nah, sore ini saya akan memperlihatkan bibit cabai yang sudah saya pindah tanamkan ke dalam pot ukuran 4x4 ya, 40x40. Nah, ini kemarin saya lakukan. Nanti akan saya buatkan video cara pemindahan tanamnya ya, dari mulai dia di persemaian sampai dengan ke polybag ini buat uji coba juga polybag 40x40 ini seperti apa ya perkembangannya, apakah memang bagus atau tidak. Dan ini media tanamnya saya gunakan dari hasil fermentasi saya sendiri. Tentunya ada kiat-kiat khusus atau racikan khusus yang memang saya terapkan ya. Salah satunya saya juga menggunakan kohe atau kotoran hewan. Jadi untuk kotoran hewan sendiri cukup bagus ya. Bisa teman-teman aplikasikan dengan pupuk kimia. Nah, ini sebetulnya sudah 6 daun ya teman-teman, 6 daun lebih. Cuman kemarin saya lakukan pemangkasan daun sehingga yang tersisa saat ini 1 2 3 4 5 dengan tunas baru. Nah, kenapa harus 6 daun? Karena menurut saya di daun ke-6, ke-7, ke-8 itu adalah tanaman sedang subur-suburnya ya, untuk akar pun sudah stabil lah. Jadi ketika kita pindahkan usia 3 mingguan ya, ini usianya 3 minggu dengan kondisi 6 daun, ada yang 7 daun, ada yang 8 daun, itu cukup aman teman-teman. Jadi cukup aman untuk dipindah tanamkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu ada campuran kotoran hewan juga di dalam. Dan seperti biasa saya selalu menggunakan puradan dan TSP di dasar polybag ini ya. Jadi di dasarnya itu ada puradan dan TSP juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini cukup menghijau ya dan segar banget. Nah, ini dari persemaian ada daun-daun yang memang kurang sehat, saya pangkas supaya muncul tunas baru teman-teman. Nah, ini sudah muncul tunas baru ya. Nah, ini cukup sehat cabainya. Dan kita lihat juga yang ini cukup sehat juga tuh teman-teman, bisa lihat di dasarnya itu ada pangkasan ya, pangkasan daun bekas pangkas yang saya pangkas memang sengaja supaya si nutrisinya itu berfokus ke daun yang baru dan juga akarnya. Teman-teman bisa lihat di sini saya tanam beberapa pot sengaja untuk bahan perbandingan. Ini cukup sehat juga yang sebelah sini. Nah, ini kalau secara ukuran memang kecil teman-teman. Jadi secara ukuran kecil karena memang seperti yang saya bilang ini usianya baru 3 minggu ya. Nah, ini sisa daun-daun yang saya pangkas kemarin supaya muncul tunas baru, dan ternyata betul. Kita zoom, ini tunas barunya muncul ya kan. Jadi cukup efektif menurut saya dengan cara pangkas daun yang memang kelihatannya tidak sehat ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat sehat juga yang ini. Nah, jadi di polybag ini sebetulnya saya udah pernah coba dan itu cukup bagus pertumbuhannya, asal kita rajin saja merawatnya dan memberikan pupuk sesuai dengan ini ya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kita coba teman-teman dari polybag ini nanti seperti apa. Nanti akan saya update pertumbuhan dari minggu ke minggunya supaya teman-teman juga punya referensi ya. Kita tidak butuh lahan banyak sebetulnya. Nah, cuman ini ada satu teman-teman, ini agak khawatir juga. Nah, ini memang awalnya kurang sehat ini si bibitnya, tapi saya masih optimis. Makanya ini saya beri lebih banyak kotoran hewan ya di tengah dan di atas. Salah satu sampel ketika bibit cabenya itu tidak sehat,
kita akan lihat ketika dia dipindah tanamkan akan seperti apa hasilnya. Kita perlu tahu juga ya. Nah, ini kemarin saya lakukan pemangkasan untuk daun-daunnya, dan memang kalau kita lihat di sini ada ya yang sudah mulai muncul tunas baru. Coba kita zoom. Nah, ini teman-teman, ini calon tunas. Teman-teman bisa lihat ya, kita fokuskan. Nah, ini yang paling atas itu calon tunasnya. Meskipun daunnya sudah berguguran, harapannya ini akan tetap hidup dengan metode yang akan kita terapkan. Oke, just info juga, kita perlu media tanam yang memang sehat, stabil dengan pH di atas 6 ya. Dan kemarin sudah saya tes untuk pH-nya ini di atas 6, jadi aman harusnya. Nah, justru saya agak penasaran kemarin untuk yang satu ini ya. Yang satu ini kan memang saya perhatikan dari awal persemaian selalu layu ya, selalu layu dan daunnya kurang sehat, sehingga saya khawatir itu di persemaian itu kurang sehat, karena kemarin metode semainya adalah metode semai pisah ya, dengan plastik ukuran kecil. Nah, saya harapannya ketika ini dipindah tanamkan ke media baru yang memang hasil fermentasi dan dengan kombinasi pupuk organik dan pupuk kimia, harapannya si bibit yang ini bisa sehat gitu. Nah, kita lihat aja 1 minggu kemudian ya. Saya akan buatkan lagi nanti videonya setelah 1 minggu. Nah, seperti apa gitu pertumbuhannya. Kalau yang lain sih saya lihat aman ya. Jadi hijaunya hijau sehat, dan yang ini juga hijau sehat. Oke, jadi ini baru 1 hari tanam atau pindah tanam. Kita akan lihat seperti apa nanti setelah 1 minggu, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa mengikuti metode ini jika memang tidak punya lahan yang cukup luas ya. Di rumah pun sebetulnya bisa teman-teman terapkan dan lumayan gitu. Ketika memang teman-teman di rumah bisa menampung kurang lebih 50 pot seperti ini ya, itu bisa jadi income juga nanti ya kalau berhasil. Jadi ada tambahan lah, karena seperti yang saya bilang, segala sesuatu memang harus dimulai ya. Kita pelajari dulu, kita cari tahu dulu ilmunya seperti apa, sehingga ketika memang kita sudah terbiasa dan tahu detailnya seperti apa, kita tinggal memulai hal yang besar. Jadi kita harus mulai dari hal kecil ya. Salah satu contohnya seperti ini ya, kita bermain di polybag. Teman-teman bisa gunakan polybag ukuran 40 kali 40. Nah, itu akan lebih leluasa untuk pertumbuhan cabai. Tapi kalau di bawah ini saya rasa sih saya kurang merekomendasikan ya kalau ukuran polybagnya kecil, karena cabai itu, tanaman cabai batangnya bisa besar gitu. Jadi batangnya bisa besar, tinggi, sehingga dari sistem akar sendiri dia memerlukan media tanaman itu lebih banyak ya untuk menyerap nutrisi dan lain-lain. Jadi saran saya kalau mau bercocok tanam, gunakan polybag ukuran 40 kali 40 ya, khususnya untuk cabai teman-teman. Nah, semoga ini bisa menjadikan satu pembelajaran buat teman-teman semua, khususnya buat saya pribadi. Nah, untuk kedepannya saya akan melakukan setelah 1 minggu pindah tanam ini, kita akan melakukan pengocoran ya, tentunya dengan NPK ya 16 16 16, karena masih dalam fase yang memang fase pertumbuhan ya, belum ke pembuahan. Jadi kita akan lebih sering menggunakan NPK 16 16 16 untuk fase pertumbuhan, ditunjang dengan beberapa pupuk yang memang sudah saya siapkan. Jadi kita akan lihat seperti apa hasilnya.
dan saya sudah buatkan juga daftar eh, kapan proses pemupukan itu dilakukan ya, baik dengan metode pengocoran ataupun penyemprotan. Itu sudah saya rangkum, sudah saya buatkan catatannya dan akan saya publikasikan dan lewat video ya, lewat video YouTube yang memang akan saya share ataupun di TikTok saya. Jadi usia 7 hari, usia 11 hari, usia sekian hari itu sudah ada catatannya. Saya sudah membuat satu metode yang memang akan diterapkan ke polybag ini, teman-teman. Nah, terus selama 1 bulan kita akan mengecek pH tanah ya, pH media tanam ini kita wajib cek, teman-teman, ya minimal 1 bulan sekali. Ketika memang usianya 1 bulan, kita tetap harus melakukan pengecekan pH tanah. Khawatirnya pH tanahnya drop, meskipun kelihatannya tanamannya misal subur ya, kelihatannya hijau dan memang tegap, tapi tidak menutup kemungkinan 2-3 hari kemudian itu akan mengalami drop pH tanah. Jadi ada baiknya kita rutin sampai panen itu mengecek pH tanah 1 bulan sekali dengan menggunakan alat ukur pH tanah. Kalau memang di atas 6, yaitu no issue, kita bisa lanjutkan ke proses pemupukan. Tetapi kalau di bawah 6, kita tetap harus mencari cara gimana caranya supaya pH-nya naik lagi. Ya salah satunya mungkin bisa kita gunakan dolomit ya, untuk menaikkan pH-nya lagi, untuk stabil lagi si media tanamnya. Nah, media tanam ini sangat sederhana, teman-teman. Jadi cukup dengan sekam kering ditambah dengan tanah ya. Dan saya sih kemarin menggunakan ini kurang lebih 2 karung sekam kering dan 1 karung tanah yang kemudian saya fermentasi dengan M4, pupuk kandang, dan juga cairan gula merah ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti juga mungkin di tes di rumah ya, untuk bahan pembelajaran kurang lebih membuat media tanam seperti itu. Sebetulnya sih hampir sama dengan menggunakan media tanam pada tanaman lain ya, karena saya punya pengalaman di aglonema pun kurang lebih sama sih campurannya ya. Mungkin teman-teman ada yang hafal tanaman aglonema ya. Jadi perawatannya pun sama seperti cabai, ada busuk batang penyakitnya ya. Ada lebih ke arah batang, akar yang paling sering ya kalau aglonema. Kalau daun sih jarang, asal akar dan batangnya sehat. Waktu itu saya tanam sekitar 20-an lebih lah jenis aglonema. Dari mulai aglonema paling murah sampai ke pertengahan itu saya tanam, dan saya jumpai memang penyakitnya tidak jauh dari penyakit yang menyerang akar dan juga pohonnya ya, batangnya. Dan secara media sebetulnya dengan cabai ini yang di polybag ya khususnya itu kurang lebih sama. Saya juga dulu menggunakan sekam kering dan tanah dengan takaran 2+1 ya, dan itu cukup sehat. Sehingga saya waktu itu sedikit sharing tentang aglonema jadinya ya. Kurang lebih mempunyai 150 pot aglonema di polybag dengan 20 sekian jenis aglonema, dan memang waktu itu saya jualan aglonema juga, teman-teman. Dan itu cukup berhasil dengan cara fermentasinya dan membuat media tanahnya ya. Media tanamnya itu cukup efektif gitu, sehingga waktu itu penyakitnya agak berkurang juga, dan tentunya ditunjang dengan pupuk-pupuk yang memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aglonema tersebut. Nah, kembali lagi ke cabai pun kalau dari sisi saya pribadi kurang lebih sama lah dengan mengurus aglonema. Bedanya kalau cabai gimana caranya kita harus memanen buah ya kan, tetapi kalau aglonema bagaimana kita menghasilkan daun yang memang sempurna, rumpun gitu kan. Nah, itu bedanya gitu. Dan secara penyakit seperti yang saya bilang hampir sama
karena rata-rata di akar dan di batang ya. Nah kalau di daun sendiri aglonema sebetulnya agak kurang kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman, karena ketika kita akarnya sehat, batangnya sehat, daunnya harusnya mengikuti gitu. Itu sih pada prinsipnya ya teman-teman. Jadi saran saya ke teman-teman, silahkan mungkin yang mau coba-coba di rumah untuk belajar bercocok tanam, silahkan dicoba, karena ya apa salahnya kita mencoba ya. Nah cukup simpel, kita bisa gunakan halaman depan rumah ataupun halaman di belakang ya, di belakang rumah untuk bercocok tanam, dan kita akan menemukan satu kebahagiaan lebih ketika memang kita bercocok tanam dan berhasil gitu teman-teman. Oke, mungkin itu untuk sore ini yang bisa saya update. Saya akan kembali lagi mengupdate hasil pertumbuhan setelah usianya 1 minggu setelah pindah tanam ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe YouTube kita Saung Cerdas Tangkas ya, berikut dengan TikTok kita juga. Terima kasih teman-teman semua.